Sakit Wiyata Husada memiliki 3 bangunan utama, di antaranya adalah bangunan poli, bangunan UGD dan administrasi, bangunan rawat inap, serta paviliun rumah sakit yang digunakan untuk pasien rawat inap kelas VIP. Namun, pada desain ini kita fokuskan pada bangunan UGD dan administrasi. Bangunan UGD dan administrasi memiliki ukuran 15 meter x 20 meter dan tinggi 3 meter. Bangunan UGD dan administrasi memiliki warna krem dan lantai berupa keramik dengan warna putih. Di dalam bangunan ini terdapat beberapa ruangan, antara lain tempat pendaftaran pasien, UGD, ruang assembling dan coding, ruang filing dan indexing, retensi, ruang rapat, ruang petugas, ruang kepala rekam medis, kamar mandi, dan musola. Sebelum membuat desain ruangan rekam medis, kita akan mengukur rekam medis agar desain ruangan khususnya rak rekam medis sesuai dengan kebutuhan. Setelah dilakukan pengukuran dokumen rekam medis, rata-rata rekam medis memiliki ukuran lebar 25 cm, panjang 30 cm, dan tebal 1,5 cm. Desain ruangan rekam medis dibuat sesuai dengan standar yang ada, seperti pertama, ukuran ruang filing rumah sakit kelas B sebesar 12-16 meter persegi per 1000 kunjungan per hari. Untuk ruang penyimpanan filing rawat inap dengan luas sesuai dengan kebutuhan, dan untuk ruang penyimpanan filing instansi gawat darurat dengan luas sesuai dengan kebutuhan. Namun, dalam desain ini, penyimpanan dilakukan secara sentralisasi, sehingga terdapat beberapa perubahan ukuran. Sumber Kemenkes tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit kelas B. Kedua, indeks pencahayaan di ruang arsip sebesar 150 lux, ruang resepsionis sebesar 300 lux, koridor sebesar 100 lux, ruang untuk perawatan medis sebesar 500 lux. Sumber Permenkes nomor 76 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri dan Hidayat Dino 2018. Ketiga, standar suhu dan kelembapan ruangan filing sebesar 27 derajat Celcius dan kelembapan 25% sampai 55%. Hal tersebut agar rekam medis terhindar dari bahaya fisik berupa rusaknya rekam medis karena suhu dan kelembapan yang tidak sesuai dengan standar dan bahaya biologi seperti berjamurnya rekam medis. Keempat, standar kebisingan di ruangan berkisar antara 55 sampai 70 desibel. Sumber Permenkes tahun 2019. Kelima, tinggi atap minimal 2,80 meter, 2,4 meter untuk koridor, dan 3 meter untuk ruang operasi. Namun, pada desain ini disamakan menjadi 3 meter. Pada bagian UGD dan administrasi memiliki satu pintu utama berukuran 2 meter. Kemudian, untuk akses ke TPP memiliki satu pintu yang terbuat dari kaca serta berukuran lebih lebar karena memiliki akses keluar masuk petugas, pasien, dan keluarga pasien. Sedangkan ruang assembling dan coding, ruang filing, ruang retensi, ruang rapat, ruang petugas, dan ruang kepala rekam medis terdapat pintu berbahan kayu yang masing-masing berukuran 1,14 meter karena hanya petugas tertentu yang dapat mengakses. Untuk akses ruang assembling dan coding hanya dapat masuk dari ruang TPP dan ruang filing. Untuk ruang filing terdapat 3 pintu yang dilengkapi dengan fingerprint sebagai kunci keamanan, yaitu akses dari koridor, ruang assembling dan coding, dan ruang retensi. Di ruang filing juga tidak terdapat jendela. Hal ini dikarenakan untuk menjaga berkas karena berkas rekam medis memiliki sifat rahasia.
Akses keluar masuk untuk ruang rapat terdapat satu pintu yang terhubung langsung dari koridor dan dilengkapi dengan fingerprint. Untuk akses keluar masuk ruang kepala rekam medis terdapat satu pintu yang juga dilengkapi dengan fingerprint dari ruang petugas. Ruang petugas terdapat satu pintu yang terhubung langsung dengan koridor. Kemudian, kamar mandi dan musola dengan posisi yang berhadapan guna untuk mempermudah akses keluar masuk petugas, pasien, dan keluarga pasien untuk beribadah. Pada desain ini, kita akan memfokuskan pada ruang-ruang rekam medis. Untuk ruang lain akan kami sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tempat pendaftaran pasien atau yang disebut dengan TPP merupakan tempat awal untuk melakukan administrasi pasien. Pada desain ini, TPP didesain dengan ukuran 5 x 4 meter atau 20 meter persegi. Di bagian TPP terdapat 5 petugas yang terdiri dari 3 petugas untuk melayani pendaftaran pasien rawat jalan dan 2 petugas yang melayani pasien rawat inap dan gawat darurat. Di bagian TPP terdapat sebuah meja pendaftaran yang berisikan komputer, 5 kursi untuk petugas, ruang tunggu untuk pasien atau keluarga pasien yang menunggu giliran mendaftar, jendela sebagai sumber pencahayaan, AC untuk menjaga sirkulasi udara, dan lampu. Selanjutnya, ruang assembling. Ruang assembling merupakan salah satu unit dalam rekam medis yang bertugas untuk merakit dan menganalisis rekam medis yang telah dikembalikan dari unit lain serta menyiapkan rekam medis baru untuk pasien. Dalam desain ini, ukuran ruang assembling adalah 5 meter x 2 meter. Di ruangan ini terdapat AC untuk menjaga sirkulasi udara agar rekam medis baru terjaga kelembapannya, meja, dan 2 kursi untuk melakukan perakitan dan menganalisis rekam medis yang baru kembali dari unit lain, serta rak untuk menyimpan rekam medis baru dengan ukuran sebagai berikut. Pertama, meja. Meja dengan panjang 300 cm, lebar 69 cm, dan tinggi meja 69 cm dengan asumsi dapat digunakan untuk 2 petugas. Yang kedua, kursi. Kursi dengan tinggi alas duduk 40 cm, panjang alas duduk 61 cm, lebar alas duduk dan sandaran 52 cm, tinggi sandaran 65 cm, dan armrest dibuat dengan lebar 3 cm, tinggi 15 cm dari alas kursi. Di ruang assembling didesain agar dapat diadjust ketinggian kursi. Ketiga, rak. Rak dengan tinggi 177 yang disesuaikan dengan jangkauan tangan ke atas. Lebar rak disesuaikan dengan lebar rekam medis yaitu 25 cm dan ditambah kelonggaran sebesar 5 cm, jadi lebar rak dibuat 30 cm. Dan panjang rak disesuaikan dengan lebar ruangan yaitu 2 meter. Rak ini digunakan untuk menyimpan rekam medis baru. Selanjutnya adalah ruang filing. Ruang filing merupakan unit yang bertugas untuk melakukan penyimpanan rekam medis. Dalam desain ini, penyimpanan rekam medis disimpan secara sentralisasi, sehingga diperlukan ruangan yang cukup luas.
Pada desain ini, ruang filing dibuat dengan ukuran 8 meter x 6 meter. Jumlah rak untuk menyimpan rekam medis sebanyak 15 rak bolak-balik dengan ukuran panjang 138 cm disesuaikan dengan panjang depa petugas, lebar 60 cm diukur dari lebar rekam medis 25 cm ditambah kelonggaran 5 cm, lalu dikalikan 2 agar dapat memuat rekam medis secara bolak-balik, dan tinggi 177 cm disesuaikan dengan jangkauan tangan ke atas. Di ruang filing juga digunakan untuk melakukan indexing dan coding. Indexing merupakan unit yang bertugas untuk mengindeks penyakit dan tindakan dalam rekam medis, sedangkan coding merupakan unit yang bertugas untuk mengkonversi diagnosis dan tindakan menjadi sebuah kode alfabetik, numerik maupun alfanumerik. Untuk menunjang kegiatan indexing dan coding, maka ditambah furnitur berupa meja panjang dan 2 kursi dengan ukuran: pertama, meja dengan panjang 300 cm, lebar 69 cm, dan tinggi meja 69 cm dengan asumsi dapat digunakan untuk 2 petugas. Yang kedua, kursi dengan tinggi alas duduk 40 cm, panjang alas duduk 61 cm, lebar alas duduk dan sandaran 52 cm, tinggi sandaran 65 cm, dan armrest dibuat dengan lebar 3 cm, tinggi 15 cm dari alas kursi. Kursi di ruang filing didesain agar dapat di-adjust ketinggian kursinya. Ruang filing dilengkapi juga dengan 4 AC untuk menjaga sirkulasi udara agar kelembapan di ruang filing sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu 25% sampai 55%. APART, smoke detection untuk mendeteksi asap, 3 pintu dengan rincian 1 pintu untuk akses dari ruang assembling, 1 pintu untuk akses dari luar, dan 1 pintu untuk akses ke ruang retensi. Setiap pintu ini menggunakan sistem fingerprint untuk menjaga keamanan rekam medis, dan terdapat juga lampu. Selanjutnya adalah ruang retensi. Ruang retensi berguna untuk menyimpan rekam medis inaktif agar terdapat space untuk rekam medis baru di ruang filing. Ruang retensi didesain dengan ukuran 2 meter x 5 meter. Menurut Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis masuk kategori inaktif jika sudah 5 tahun sejak kunjungan terakhir untuk rekam medis rawat inap, 10 tahun sejak kunjungan terakhir untuk ringkasan pulang dan informed consent. Di ruang retensi terdapat meja dengan ukuran panjang 138 cm, lebar dan tinggi 69 cm, kursi, 2 rak dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 177 cm, AC sejumlah 1, dan juga lampu. Selanjutnya adalah ruang rapat. Ruang rapat digunakan untuk tempat petugas rekam medis melakukan rapat internal rekam medis. Ruang rapat didesain berukuran 6 meter x 5 meter. Di ruangan ini terdapat 12 kursi dan meja yang dapat digunakan untuk rapat, seperangkat proyektor, dan layar untuk melakukan presentasi, rak untuk menyimpan berkas penting, AC sejumlah 1, lampu, dan juga jendela. Selanjutnya kita beranjak ke ruang petugas rekam medis.
Untuk ruang petugas rekam medis sendiri digunakan untuk istirahat dan tempat makan petugas rekam medis, mengingat tidak boleh untuk makan di ruang filing, assembling, ruang rapat, dan juga ruang kerja lainnya. Ruangan ini didesain berukuran 2,5 meter dikali 5 meter. Di ruangan ini terdapat sofa sebagai tempat bersantai petugas, meja, dan loker untuk menyimpan barang petugas rekam medis. Dan juga terdapat lampu untuk sumber pencahayaan di ruangan ini. Selanjutnya, ruang KRM atau ruang kepala rekam medis. Ruang kepala rekam medis digunakan sebagai tempat kepala rekam medis bekerja dan menerima tamu. Ruangan ini didesain berukuran 2,5 meter dikali 5 meter. Di ruangan ini terdapat meja dan seperangkat komputer, kursi, rak untuk menyimpan arsip internal rekam medis, dan sofa untuk menerima tamu. Ruangan ini juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan rekam medis dari unit lain di rumah sakit.